Hai semuanya, balik lagi sama Calon Sarjana. Fenomena iklim El Nino kembali berkembang dan diperkirakan akan memberikan dampak besar terhadap kondisi cuaca di berbagai belahan dunia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengingatkan masyarakat agar tidak menyamakan fenomena El Nino dengan musim kemarau. Godzilla, satu kata yang tiba-tiba viral di media sosial dan langsung membuat banyak orang bertanya-tanya. Sebesar apa sih ancaman ini? Pasti FYP kalian tuh sebulan terakhir isinya berita-berita tentang Super El Nino yang kabarnya di tahun 2026 ini akan datang kan? Bahkan gak jarang kalau fenomena ini adalah yang terkuat dalam 140 tahun. Tapi tunggu dulu ya, jangan panik guys. El Nino di tahun 2026 ini emang beneran ada dan udah resmi diumumkan sama NOAA. Tapi hampir semua angka serem yang kalian lihat di video viral itu sengaja digelembungin biar kalian tuh panik. Padahal kenyataannya aslinya jauh lebih gila. Di video ini kita bakal bongkar tuntas ya, apa sih sebenarnya bakal terjadi di tahun 2026. Kenapa sih negara kita malah bakal kekeringan parah di saat negara lain tuh kebanjiran? Lalu seberapa gila sih kerugian uangnya? Dan yang paling penting, kita harus ngapain? Pastikan nonton sampai habis ya, karena aku bakal membongkar satu angka rahasia yang hampir nggak ada kreator lain mau nyebutin. Padahal angka ini adalah kunci dari semuanya guys. El Nino itu apa? Bayangin, Samudra Pasifik itu ibarat bak mandi raksasa ya guys. Dalam kondisi normal, ada angin namanya angin pasat yang niup air permukaan hangat dari arah Amerika ke kita, yaitu Indonesia dan juga Australia. Makanya, laut kita hangat dan juga hujan kita berlimpah ya. Tapi waktu El Nino datang, angin ini tuh mendadak melemah atau malah berbalik arah. Akibatnya tau nggak apa? Air hangat yang numpuk di sisi kita langsung tumpah balik ke tengah Pasifik. Kedengarannya sepele sih, cuma air laut yang geser. Tapi masalahnya, air hangat ini adalah mesin hujan dunia. Waktu airnya tuh pindah, awan badai raksasa ikut pindah. Efek cuaca satu planet tuh langsung kacau ya, di mana ada negara yang mendadak banjir, ada juga yang kekeringan parah. Termasuk negara kita nih, dan efeknya untuk Indonesia nanti bakal bikin kamu kaget karena mekanismenya itu justru kebalik dari yang orang kira deh. Status beneran per Juni 2026. Sekarang faktanya ya, bukan katanya TikTok, tapi kata NOAA langsung ya teman-teman. Ya bener sih, pertengahan Juni 2026, kemarin suhu Pasifik udah naik plus 1,7 derajat Celcius dan El Nino udah resmi kejadian. Tapi asal kalian tahu ya, istilah Super El Nino itu sebenarnya nggak ada. Ini murni bahasa clickbait media biar kedengarannya tuh seksi gitu deh. Di dunia sains, level tertingginya itu cuma sangat kuat dan peluang tahun ini nembus level itu cuma sekitar 63%. Jauh banget kan dari klaim 100% pasti kiamat yang viral itu. Dan ini nih rahasia terbesar yang disembunyikan para kreator lain, yaitu angka El Nino selama ini tuh jadi kelihatan serem karena alat ukurnya tuh ngibul. Iya, dulu ilmuwan tuh ngukur pakai indeks lama, padahal sekarang seluruh laut di bumi emang ikut memanas. Ibaratnya tuh ngukur tinggi pakai penggaris yang udah melar, ya angkanya pasti kelihatan lebay dong. Makanya Februari 2026 kemarin, NOAA ganti alat ukur baru bernama RONI. Waktu diukur pakai standar baru ini, hasilnya tuh bikin kaget karena secara dampak iklim, El Nino 2026 itu diprediksi cuma ada di level sedang. Sayangnya banyak video viral yang sengaja nih milih angka paling lebay cuma demi dapetin views dan juga nakut-nakutin kamu doang ya. Terus kenapa masih perlu waspada? Jadi kalau angkanya cuma digelembungin media, berarti kita 100% aman dong. Jangan seneng dulu. Masalahnya El Nino 2026 ini jatuhnya di panggung yang udah beda banget dari tahun 1997 atau 2015. Asal kamu tahu juga ya, 12 bulan terakhir ini adalah periode terpanas dalam sejarah manusia. Bumi kita sekarang udah 1,3 derajat Celcius lebih panas dan lautan tuh lagi mendidih-mendidihnya. Jadi waktu El Nino ngelepasin panasnya ke atmosfer, dia tuh nggak mulai dari nol ya guys. Panasnya tuh numpuk di atas panas yang sudah ada. Ibaratnya nih, badan kamu lagi demam tinggi, malah ketambahan penyakit demam lagi dong. Suhunya jelas bakal meroket gila-gilaan lah. Ilmuwan iklim makanya bilang nih, efek gabungan ini bisa dorong suhu global menembus batas kritis 1,5 derajat Celcius perjanjian Paris di tahun 2027 nanti. Tapi, ini fakta penting yang sengaja nggak disebutin media biar kalian tuh tetap panik ya, yaitu nembusnya cuma sementara. Begitu El Nino kelar dan juga masuk ke fase La Nina, suhunya tuh bakal turun lagi. Jadi tolong ya dicatat, nembus batas setahun itu beda jauh sama kiamat iklim permanen ya teman-teman. Kenapa Indonesia kekeringan bukan banjir?
Nah, ini nih bagian yang paling kena ke kalian mungkin ya, dan paling counterintuitive. Fenomena yang sama ini di Peru bikin banjir bandang sampai jalan raya tuh hanyut guys. Di Afrika Timur bikin banjir yang ngungsiin ratusan ribu orang. Sedangkan di Indonesia gimana? Kebalikannya total. Kita tuh malah kekeringan. Kenapa sih bisa kebalik? Balik ke bak mandi yang tadi ya. Normalnya air hangat numpuk di sisi kita, jadi mesin hujan kita tuh nyala terus. Gara-gara El Nino, mesin hujan kita yang tadinya ada di atas Indonesia malah geser ke tengah Samudra Pasifik. Hujan yang harusnya turun buat kita malah terbang sia-sia di tengah laut. Itu sebabnya di sini El Nino identik sama satu kata, kekeringan. BMKG udah sering ngingetin pola ini kok. Di saat El Nino 2023, kepala BMKG sampai bilang dampaknya nih akan kena ke banyak sektor sekaligus. Contohnya pertanian, air, kehutanan, perdagangan, energi, dan juga kesehatan. Efek domino yang ngeri banget kan? Wilayah seperti NTB dan juga NTT bakal krisis air ekstrim. Kalimantan dan juga Sumatera siap-siap deh dikepung asap kebakaran hutan, sampai Jawa yang jadi lumbung padi pun terancam gagal panen massal. Nah, kalau kamu tinggal di daerah ini, bencana ini tuh bukan lagi sekedar berita luar negeri ya. Ini tuh ancaman yang ada di depan muka kalian. Tapi ada satu efek yang jauh lebih licik dari sekedar cuaca panas dan juga tanah retak. Efek yang tetap bakal kamu rasain walau kamu tuh cuma rebahan di apartemen full AC di tengah kota dan gak pernah nyentuh sawah seumur hidup. Apa tuh? Namanya harga. Domino harga dan kabut asap. Logikanya tuh sederhana tapi ngeri sih guys. Kekeringan parah bikin petani tuh gagal panen dong. Terus hasilnya apa? Stok beras, cabai, jagung sampai kedelai menipis, kemudian barang tuh menjadi langka dan harganya tuh meroket gila-gilaan. Masih ingat kan awal 2024 kemarin harga beras tuh nembus rekor sampai emak-emak demo di mana-mana? Nah, salah satu pemicunya ya El Nino 2023 yang mundurin masa tanam. Cabai apalagi? Komoditas paling drama di negara ini loh. Kekeringan dikit aja harga cabai bisa loncat bikin warteg pusing ngatur menu. Dan disinilah nyambungnya sama dunia. El Nino nggak cuma serang Indonesia, dia tuh serang lumbung pangan dunia barengan ya guys. Padi di Asia, kopi di Afrika, sampai jagung di Amerika Latin. Karena negara kita masih bergantung sama impor buat nutupin kekurangan gula sampai kedelai buat tempe tahu kamu, kita kena apesnya 2 kali nih. Produksi lokal hancur, harga impor dari luar juga lagi mahal-mahalnya. Wah, benar-benar mantep kan? Belum lagi masalah kebakaran hutan dan juga lahan gambut. Kamu yang tinggal di Riau, Jambi, ataupun Kalimantan pasti udah hafal deh, langit berubah oranye, nafas sesak, sekolah diliburin, sampai negara tetangga ngamuk gara-gara asapnya tuh nyebrang. Waktu 2023 aja, BMKG sampai harus nurunin puluhan helikopter buat waterbombing, padahal itu El Nino level sedang loh guys. Bayangin aja sendiri gimana nerakanya ya kalau 2026 ini beneran tembus level kuat. Berapa mahal dan mitos kiamat 1877? Kita tuh sering mikir El Nino masalah cuaca doang ya. Padahal dari kacamata uang, dia ini tuh salah satu gangguan ekonomi paling mahal yang rutin nyamperin planet ini loh. Peneliti dari Dartmouth aja ngitung rata-rata satu El Nino biasa itu bisa nyedot sekitar 3,4 triliun dolar dari ekonomi global. Yang kuat jelas jauh lebih mahal dong. El Nino 1997-98 aja nih diperkirakan bikin kerugian pendapatan global sampai 5,7 triliun dolar. Uangnya tuh menguap ke gagal panen, rantai pasok macet, dan kerusakan infrastruktur guys. Dan efek yang kelihatannya jauh pun nyampai ke kita. Contoh nih, di lepas pantai Peru ada perikanan teri terbesar di dunia. Waktu El Nino datang, ikan-ikan ini kabur ataupun mati. Terus urusannya sama kita tuh apa sih? Dengerin ya guys, teri Peru itu adalah bahan utama pembuat pakan ternak ayam dan juga udang di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Pasokan teri hancur, harga pakan ternak naik, modal peternak bengkak, dan ayam geprek pun ikut melambung tinggi. Gila kan nyambungnya? Nah, terus gimana dong sama mitos viral yang bilang El Nino pernah bunuh 50 juta orang di tahun 1877 dan bakal terulang lagi? Itu tuh setengah fakta, setengah ngibul ya guys. Faktanya, di tahun 1877, El Nino emang bikin kelaparan massal di 3 benua, sampai-sampai menewaskan 60 juta orang atau lebih parah dari Perang Dunia ke-1. Tapi, ngibulnya, itu tuh gak bakal terulang persis di tahun 2026. Dunia zaman dulu belum punya ramalan cuaca, perdagangan global, ataupun asuransi panen seperti sekarang. Sekarang nih, kita udah bisa antisipasi dari jauh-jauh hari. Jadi kesimpulannya, ini emang bukan kiamat iklim, tapi tetap aja ya bencana super mahal yang bakal bikin dompet kita sekarat. Jadi kita harus ngapain?
Kabar baiknya, ini bukan bencana yang datang diam-diam ya guys. Kita udah bisa pantau dari sekarang dan itu adalah kunci utama biar kita tuh selamat. Buat yang punya sawah ataupun kebun, stop tebak-tebakan cuaca deh. Langsung ikutin kalender tanam BMKG ya guys. Pilih bibit yang tahan kering dan juga bikin tambungan air sebelum neraka kemarau benar-benar datang. Buat kamu yang di kota, efek yang paling kena itu adalah di harga dan juga asap. Jangan norak ya ikut panic buying yang cuma bakal bikin harga di pasar tuh makin liar. Siapin stok bahan pokok dengan pintar. Dan kalau kamu tinggal di zona rawan karhutla, siapin deh masker medis yang beneran, bukan sekedar masker kain tipis aja ya guys. Percaya deh, nyiapin diri dari sekarang itu bukan paranoid, tapi keputusan paling waras. Ada perhitungannya juga nih, setiap $1 yang kamu pakai buat mitigasi hari ini bisa nyelamatin kamu dari kerugian $6 di masa depan. Jadi intinya, catat ini baik-baik ya. Jangan panik berlebihan gara-gara video kiamat di sosmed dong guys. Tapi jangan juga takabur nganggep ini tuh cuma hoax. El Nino itu nyata, kekeringan itu nyata, dan harga mahalnya juga nyata. Yang harus kamu takuti bukan angka laut yang sengaja digelembungin media ya, tapi krisis dapur dan juga asap tebal di depan rumah kamu sendiri. Nah sekarang aku tanya deh ke kalian, media itu mending pakai angka yang mana sih? Angka lebay yang bikin publik tuh siaga atau angka akurat tapi beresiko bikin orang nyantai? Coba komen di bawah ya. Buat kamu yang di Indonesia, El Nino mana sih yang paling kamu inget dampaknya? Kabut asap 2015, kering ekstrim 2019, atau harga beras naik gila 2023? Ya pokoknya kalau video ini membantu kamu ngerti, bantu subscribe dan juga likes ya. Aku bakal bikin rutin ya konten yang misahin fakta dari kepanikan gini kalau emang ramai yang nonton. Sampai ketemu lagi ya guys di video berikutnya. Bye! Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah!